saudara kekasih di dalam Kristus, kita tetap patut bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk kita bisa bersama-sama berbakti, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Walaupun sampai saat ini kita belum bisa beribadah di rumah Tuhan dan kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi semua ini oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, terlebih dahulu kita akan persiapkan hati kita akan berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, hanya oleh karena kasih kemurahan-Mu, hanya oleh karena anugerah-Mu, kalau sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, izinkan kami kembali bersama-sama saudara-saudara kekasih kami masuk ke dalam hadirat-Mu, kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Namun terlebih dahulu ampuni segala dosa kesalahan kami, layakkan kuduskan setiap kami Tuhan, supaya kami layak datang di hadapan-Mu mempersembahkan pujian kami. Dan biarlah Tuhan Yesus pujian penyembahan yang akan kami sampaikan kepadamu Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati-Mu untuk jadi upaya kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus
melihat wajah Tuhan, Kau tak pernah melihat akan harta kami yang Kau cari Tuhan, hanya hati kami Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Benar Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah memandang harta kami, Engkau tidak pernah melihat status kami, Engkau tidak melihat wajah kami, namun hati kami Tuhan Yesus yang Kau selalu cari. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Apakah kami sungguh Tuhan setia kepada Engkau Tuhan Yesus? Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan Kau izinkan kami memuji Engkau, Kau izinkan kami menyembah Engkau Tuhan. Ini semua oleh karena kasih setia-Mu. Biarlah Tuhan Yesus pujian penyembahan yang kami naikkan pada hari ini Tuhan, ini menjadi satu dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus akan menjadikan kekuatan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa keributannya, namun tetap percaya. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa keributannya, namun tetap percaya. Jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati.
karya-karya-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, bentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau siapkan hati pikiran kami, sucikan hati pikiran kami dan telinga kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh Tuhan duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau sudah utus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kekuatan dalam kehidupan hamba-Mu pada saat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, hamba-Mu boleh tetap kuat di dalam Engkau. Dan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami percaya itu sungguh-sungguh datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita bisa bertatap muka kembali, meskipun hanya melalui ibadah online. Dan ini adalah satu kerinduan kita semua, kalau kita bisa memuji Dia, memuliakan namanya, dan kembali kita boleh mendengarkan firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, hari ini kita banyak mendengar tentang kabar yang mengejutkan semua orang, bahwa banyak negara saat ini sedang mengalami resesi ekonomi yang sangat-sangat payah sebagai akibat daripada pandemi COVID-19 yang merajalela di belahan dunia saat ini. Pertumbuhan ekonomi mereka terus merosot, bahkan ada yang di bawah 0%. Berarti kehidupan masyarakat semakin hari semakin sulit, penghasilan mereka semakin hari semakin berkurang. Nah, pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama agar Tuhan menolong kita, negara Indonesia boleh terbebas atau terluput dari ancaman resesi ini, dan Allah memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Nah, berkenaan dengan hal ini, hari ini saya ingin memberitakan firman Tuhan yang dapat menguatkan kita semua. Dan saya akan memberi judul dengan satu pertanyaan, yaitu jika saudara-saudara menginginkan yang terbaik daripada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, judul ini atau tema ini dimulai dengan kata jika. Ini berarti bahwa kepada saudara dan saya, kita semua diperhadapkan kepada satu pilihan. Apakah saudara menginginkan yang terbaik dari Allah atau tidak? Nah, kalimat ini sebenarnya kalimat yang belum lengkap. Baru merupakan bagian pertamanya. Nah, untuk melengkapinya, maka perlu diisi dengan bagian yang kedua, supaya menjadi kalimat yang lengkap. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membahas apa bagian kedua itu. Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita semua lakukan apabila saudara menginginkan yang terbaik dari Tuhan. Tetapi hari ini kita hanya akan membahas satu saja. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, hubungan pribadi kita dengan Allah tidak pernah hanya dari satu sisi saja. Jadi tidak seperti jalan satu arah. Selalu ada dua tujuan. Selalu ada dua jurusan. Selalu ada dua sisi di dalamnya. Di satu pihak terdapat apa yang Allah sediakan untuk kita. Dan di pihak lain terdapat bagaimana tanggapan atau respon kita terhadap apa yang Tuhan sudah sediakan itu. Nah, hidup
yang sebenarnya kita alami saat-saat ini adalah akibat dari hubungan di antara kedua faktor itu, yaitu apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita dan bagaimana respon kita terhadap apa yang Ia sudah sediakan untuk itu. Nah, ini jelas sekali kalau kita mempelajari satu perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus tentang penabur di dalam kitab Matius pasal yang ke-13. Secara singkat, saya ingin membuat satu resume tentang arti daripada perumpamaan itu. Lalu kemudian menerapkannya kepada tema kita atau judul kita, jika saudara menginginkan yang terbaik daripada Allah. Barangkali saudara ingat tentang perumpamaan ini. Itulah tentang seorang yang pergi ke ladang untuk menabur benih. Dan benih itu jatuh ke atas 4 jenis tanah. Yang pertama, beberapa jatuh ke tanah yang keras. Dan sebab tanah itu keras, karena sering diinjak-injak oleh orang, maka benih itu tidak pernah masuk ke dalam tanah. Burung datang memakannya, dan benih itu tidak menghasilkan apa-apa. Lalu kemudian tanah yang kedua, di mana benih itu jatuh, dilukiskan sebagai tanah yang berbatu-batu. Benih itu jatuh, masuk ke dalam tanah, tetapi tertumbuk pada batu. Lalu tumbuh terlalu cepat, tetapi tidak mempunyai akar yang dalam. Jadi pada waktu matahari menjadi panas, tanaman kecil itu layu, dan tanaman itu juga tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian jenis yang ketiga disebutkan, benih itu jatuh di antara semak duri. Benih itu tumbuh bersamaan dengan semak duri, lalu karena terdesak, tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan makanan yang cukup, akhirnya mati, dan benih itu juga tidak menghasilkan apa-apa. Lalu jenis tanah yang keempat dilukiskan sebagai tanah yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya tidak akan memperpanjang tentang ketiga tanah yang tidak baik. Tetapi hari ini saya ingin memusatkan pembicaraan saya kepada apa yang saya anggap sebagai puncak dari perumpamaan ini, yaitu tujuan dari pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mendapatkan tanah yang baik. Dan saya akan membacakan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang tanah yang baik itu, dan apa yang akan terjadi dengan benih yang jatuh ke atasnya. Dan saya yakin bahwa pada saat sekarang ini saya sedang berbicara kepada orang-orang yang hatinya ialah tanah yang baik. Haleluya. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. Yesus berkata, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini adalah orang-orang yang menghasilkan panenan. Ada dua faktor utama untuk menghasilkan panenan. Ialah ia mendengar firman dan dia mengerti. Nah, ini harus terjadi pada setiap orang yang akan menjadi tanah yang baik. Tetapi meskipun ada banyak tanah yang menghasilkan panenan, masih terdapat perbedaan pada jenis yang dihasilkan. Yaitu beberapa menghasilkan 100 kali lipat, beberapa menghasilkan 60 kali lipat, dan beberapa lagi hanya 30 kali lipat dari apa yang telah ditanamnya. Maka
ada 3 tingkatan produktivitas, yaitu 100 kali, 60 kali, dan 30 kali lipat. Nah, bagi saya, hal ini sangat menarik untuk diperhatikan, bahwa yang 100 kali lipat itu menghasilkan lebih banyak daripada 2 yang lainnya apabila digabung. Sebab 30 ditambah 60 hanya 90. Berarti masih lebih kecil daripada 100 itu. Maka oleh sebab itu, saudara, ada sejenis tanah yang mempunyai produktivitas lebih besar daripada kedua yang lain apabila digabung. Dan saya melihat bahwa ini adalah suatu prinsip yang selalu kita lihat di dalam firman Allah, yaitu orang-orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh ingin menjadi produktif selalu lebih produktif daripada orang-orang yang hanya menjalankan dengan setengah hati. Nah, sekarang saya akan mempersempit fokus saya hanya pada yang 100 kali lipat. Dan saya menganggap bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan yang terbaik daripada Allah. Nah, untuk itu, mari kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan sebagai interpretasi dari tanah yang baik itu. Kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Nah, dalam ayat ini Tuhan Yesus menyebutkan 2 faktor yang sangat penting yang ada hubungannya dengan tema atau judul kita pada hari ini. Jika Anda menginginkan yang terbaik daripada Allah. Yang pertama tadi disebutkan, ditulis di situ tentang jenis hati yang bisa menghasilkan 100 kali lipat, yaitu hati yang baik. Terjemahan lain untuk kata baik adalah jujur. Jadi syarat yang pertama ialah kejujuran atau sifat yang terbuka atau boleh dikatakan kesungguhan. Tidak menyembunyikan sesuatu, tidak bercabang hati, dan inilah syarat yang utama. Lalu kedua disebutkan 3 langkah untuk menjadikan hati kita tanah yang baik, yaitu mendengarkan firman, menyimpan firman, dan bertekun sampai menghasilkan buah. Nah, ketiga langkah ini sangat penting. Dan saya ingin menekankan kepada saudara-saudara bahwa langkah yang ketiga, yaitu bertekun, adalah merupakan kuncinya apabila saudara-saudara menginginkan yang terbaik daripada Allah. Nah, prinsip ini dibukakan oleh firman Tuhan ini memperhadapkan masing-masing kita kepada satu keputusan. Dan tidak bosan-bosannya saya menekankan pentingnya kita untuk mengambil keputusan dalam perjalanan iman kita. Banyak orang tidak menyadari bahwa hasil yang kita dapatkan dari hidup ini tergantung kepada keputusan yang kita ambil dan bukan kepada nasib kita. Dan keputusan yang diperhadapkan kepada kita dalam hubungan dengan perumpamaan ini adalah berapa yang ingin saya hasilkan. Apakah saya sudah puas dengan 30 kali lipat? Ataukah saya bermaksud untuk mempunyai penghasilan 60 kali lipat? Ataukah saya sedang mengincar yang terbaik dari Allah, yaitu untuk mendapatkan yang 100 kali lipat? Apa yang akan saudara capai di dalam hidup ini tergantung kepada bagaimana tanggapan atau respon dari hati saudara. Bagaimana respon saudara
akan sangat menentukan hidup saudara selanjutnya. Dan saya akan menjelaskan beberapa hal yang saudara perlu lakukan bila saudara menginginkan yang terbaik daripada Allah. Ada beberapa langkah yang perlu saudara lakukan apabila saudara menginginkan yang terbaik daripada Allah. Tapi hari ini saya hanya akan membahas satu saja yang terpenting, yaitu kalau saudara menginginkan yang terbaik daripada Allah, yaitu satu syarat yang paling utama, yaitu saudara harus punya keinginan untuk menginginkan yang terbaik daripada Allah. Jadi langkah pertama yang perlu saudara ambil untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah ialah inginkan yang terbaik daripada Allah. Ini adalah langkah pertama yang perlu saudara ambil. Tetapkan hatimu untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah. Dan ini adalah kuncinya. Dan saudara tidak akan berhenti sebelum itu tercapai di dalam kehidupan saudara. Saya ingin memberikan ilustrasi dari prinsip ini dari kehidupan dua orang saudara kembar, yaitu Yakub dan Esau. Saya akan mengambil kisah mereka dan membuat satu ringkasan singkat untuk prinsip-prinsip yang saya anggap sebagai prinsip kunci, saudara sekalian. Ada beberapa pertanyaan yang dibuat oleh Allah tentang Yakub dan Esau. Dan pernyataan ini sangat mengejutkan. Misalnya di dalam kitab Maleakhi, pasal yang pertama, ayat 2 dan ketiga. Allah berbicara kepada Israel yang adalah keturunan Yakub. Dan Allah mengatakan ini, bukankah Esau kakaknya Yakub? Jawabnya ialah ya. Bahkan Yakub adalah saudara kembarnya. Namun kata Tuhan, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Saudara-saudara, mereka adalah saudara kembar. Tetapi Allah berkata bahwa Dia mengasihi Yakub dan membenci Esau. Jadi, sikap Allah terhadap kedua orang bersaudara ini sama sekali bertolak belakang. Allah mencintai yang satu dan membenci yang satunya. Nah, mengenai itu, Rasul Paulus memberikan komentarnya dalam kitab Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama. Roma pasal yang ke-9 ayat 10 sampai dengan yang ke-13. Demikian Alkitab mengatakan. Lebih terang lagi ialah Ribkah yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribkah, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Yakub dan Esau, mereka lahir dari satu ibu dan dari satu ayah. Namun sebelum mereka lahir, supaya keputusan Allah dapat ditegakkan, kepada Ribkah telah diberitahu bahwa yang tua, yaitu Esau, akan melayani yang muda, yaitu Yakub. Jadi, Yakub ini telah dipilih Allah sebelum mereka dilahirkan. Dan ayat ini menimbulkan dua pertanyaan penting. Pertanyaan yang pertama, apa yang Allah lihat dalam diri Yakub sehingga Dia menyukainya?
Dan yang kedua, apa yang Allah lihat pada Esau sehingga Allah tidak menyukainya. Saya akan membuat sketsa tentang karakter dari kedua orang ini berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Kita mulai dari Esau. Esau adalah seorang yang baik. Esau adalah seorang yang kuat, aktif, jantan. Dia adalah seorang pemburu. Ia tidak menjahati siapapun. Dan dia adalah kesayangan daripada ayahnya. Ia sangat berbeda dengan adik kembarnya yang culas, licik. Karena Yakub selalu mengakali dia setiap ada kesempatan. Lalu bagaimana dengan Yakub? Yakub orangnya licin. Perbuatannya semena-mena. Yang sebenarnya tidak ada orang yang menyukainya. Dia memperoleh hak kesulungannya dari Esau dengan sepiring sop kacang merah. Dia membohongi ayahnya untuk mendapatkan berkat. Dan ia mendapatkan kekayaan dengan mengorbankan Laban mertuanya. Dan juga pamannya sendiri. Jadi saudara-saudara, sampai di sini tidak ada seorang pun dari kita yang akan menamakan orang ini, yaitu Yakub, seorang yang baik. Dan menurut ukuran zaman sekarang, kebanyakan orang akan memilih Esau. Tetapi Allah tidak. Jadi sekarang kita sampai kepada satu pertanyaan. Mengapa Allah lebih menyukai Yakub? Dan saya akan memberikan kepada saudara satu alasan yang sangat mendasar, yang saya rasa adalah kunci dari semuanya itu. Dan alasannya adalah Yakub sangat menghargai apa yang Allah sudah janjikan. Sedangkan Esau sikapnya tidak peduli. Saya akan mengulangi sekali lagi. Yakub menghargai, bahkan sungguh-sungguh menghargai apa yang Allah akan berikan kepadanya. Sedangkan Esau acuh tak acuh, tidak peduli kepada apa yang Allah janjikan kepadanya. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, kita dapatkan bagaimana pendapat Allah tentang sikap acuh tak acuh. Dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat 16 dan 17, memberikan komentar tentang tabiat Esau. Demikian dikatakannya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air matanya. Perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagaimana Alkitab melukiskan tabiat daripada Esau ini. Ia dilukiskan sebagai tidak rohani, atau dia dilukiskan sebagai orang yang cabul. Sebab hanya untuk sepiring makanan, Esau telah menjual hak kesulungannya. Dan Alkitab menulis, Esau mengecilkan hak kesulungannya. Dan hari ini, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, bahwa menurut ukuran Allah, atau menurut standarnya Allah, bersikap acuh tak acuh, bersikap tidak peduli terhadap apa yang Allah tawarkan adalah satu hal yang tidak rohani, dan Allah sangat membenci itu. Sekarang kita lihat kebalikannya, yaitu sikap Yakub. Saudara dapat membaca seluruh kisahnya, tetapi saya hanya akan mengambil satu peristiwa penting saja, yaitu pada waktu dia sedang dalam perjalanan pulang ke negerinya, ia bertemu dengan seorang pada malam hari, yaitu seorang malaikat, seorang pesuruh Allah. Dan di situ dia bergumul dengan orang ini sepanjang malam. Kisahnya nanti saudara bisa baca,
di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat 24 sampai 28. Akhirnya Yakub diberi nama baru, yaitu Israel, yang artinya raja. Yakub mempunyai satu prinsip kunci, yaitu ia berketetapan untuk menginginkan yang terbaik dari Allah. Dan Yakub berkata dalam hatinya, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jikalau engkau tidak memberkati aku." Dan saya rasa inilah kuncinya, mengapa Allah menyukai Yakub. Allah tidak menutup mata terhadap tabiat Yakub yang banyak kelemahannya. Tidak, saudara, Allah tidak menutup mata. Akan tetapi, sebab Yakub tidak mau berhenti sebelum menerima yang terbaik dari Allah, maka Allah pelan-pelan dapat menanganinya dan membuat Yakub seperti yang Allah inginkan. Tetapi titik pangkalnya ialah bahwa Yakub tidak mau berhenti sebelum dia menerima yang terbaik daripada Allah. Dan hari ini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara. Dapatkah saudara-saudara membuat satu keputusan yang sama seperti Yakub? Dan dapatkah saudara berkata di dalam hati saudara, "Saya tidak akan berhenti sebelum saya menerima yang terbaik daripada Allah." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada sebuah pernyataan yang luar biasa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-29. Saya akan mengutip dari salah satu terjemahan yang menurut saya paling tepat, seperti yang tertulis dalam bahasa aslinya, yaitu New International Version Bible. Tuhan Yesus berkata, "Apa yang Bapa telah berikan kepadaku adalah lebih besar daripada semuanya." Dan ini adalah satu pernyataan yang dahsyat, saudara sekalian. Karena pada akhirnya, hal yang paling penting di dalam hidup ini, saudara-saudara, satu-satunya yang pasti dan tidak mungkin akan dapat ditumbangkan adalah hal-hal yang diberikan oleh Bapa, sebab itu adalah lebih besar dari semuanya. Tidak ada sesuatu kekuatan apapun, baik dari neraka, dari iblis, ataupun dari penguasa-penguasa jahat yang mampu untuk memporak-perandakan atau untuk menumbangkan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Sebab itu hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, janganlah gelisah hatimu. Jangan tegang, jangan takut dengan keadaan-keadaan yang bagaimanapun juga. Resesi boleh datang, kesulitan boleh datang. Akan tetapi, jikalau Allah kita, Bapa kita, memberikan kepada saudara yang terbaik, maka saudara dapat menghadapi segala tantangan dengan tetap tersenyum. Haleluya. Nah, mengakhiri khotbah saya hari ini, saya akan mengutip sebuah pernyataan yang pernah saya dengar. Begini bunyinya, "Allah akan memberikan yang terbaik bagi mereka yang membiarkan Dia yang memilihnya." Nah, bersediakah saudara-saudara menyerahkan pilihan kita kepada Bapa kita yang di surga? Dan biarlah hari ini kita dikuatkan oleh firman-Nya, agar kita tidak merasa khawatir lagi di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sulit, di tengah dunia yang sedang terancam dengan resesi. Jangan takut, jangan gelisah, kita tetap tenang, karena Allah sanggup memberikan yang terbaik untuk kita semua.
Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan kami, menyadarkan kepada kami bahwa di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang resesi, ekonomi merosot, penghasilan semakin hari semakin sulit. Tetapi kami semua bersyukur sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang percaya, kami mengucapkan syukur bahwa kami sungguh-sungguh mempunyai respon, mempunyai tanggapan terhadap janji-janji-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kami, anak-anak-Mu. Engkau berjanji kepada kami bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Kami bersyukur untuk itu, saudara-saudaraku. Kami bersyukur. Jadi meskipun ada resesi, ada kesulitan, kami tetap percaya bahwa Engkau sudah memilihnya untuk kami, yaitu berkat-berkat yang 100 kali lipat ganda, berkat-berkat yang baik untuk kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau akan memberkati kami semua hari ini. Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini di tengah-tengah kegoncangan ekonomi, mereka berusaha, mereka menjalankan usaha-usaha mereka, baik yang kecil tidak berarti, baik di dalam bidang kuliner maupun bidang-bidang yang lain, membuka warung, membuka toko dan sebagainya, mengerjakan apa saja untuk penghasilan mereka. Tetapi janji-Mu tetap ya dan amin. Apa yang mereka usahakan, Tuhan akan memberikan hasil panenan 100 kali lipat, yaitu hidup yang berkelimpahan, berkecukupan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan sanggup memelihara mereka di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Dan kami semua sebagai anak-anak-Mu dapat menghadapi setiap tantangan dan kesulitan dengan hati yang penuh sukacita, karena Engkau menyertai kami sampai kepada kesudahannya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu semuanya. Engkau tahu kebutuhan mereka, Engkau tahu apa yang mereka butuhkan saat sekarang ini. Dan seperti janji-Mu, Engkau pasti memberikan yang terbaik kepada mereka semua, asal mereka mempunyai satu keinginan yang sungguh-sungguh, keinginan yang teguh, bahwa mereka ingin mendapatkan yang terbaik daripada Allah. Mereka tetap setia, mereka tidak akan berhenti sebelum Engkau memberikan yang terbaik kepada mereka. Itulah Yakub yang telah lakukan, dan kami ingin seperti Yakub. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, syukur, terima kasih. Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun yang terbaring di rumah sakit. Tuhan pilih mereka satu persatu, memberikan penghiburan kepada mereka, memberikan kekuatan, ketabahan kepada mereka di dalam menghadapi sakit penyakitnya. Tuhan berikan semangat yang menyala-nyala dalam kehidupannya, agar mereka tetap bersukacita dan mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena pada akhirnya Tuhan, Engkau memberikan yang paling baik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang saat ini sedang terbaring, lemah, tidak berdaya di tempat tidur mereka, kami doakan kiranya Tuhan menyertai, mendampingi, dan senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia.
agar kepada negara kami dijauhkan dari resesi ekonomi yang melanda di dunia saat ini. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang mengandalkan Engkau. Puji Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, marilah kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat. Saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berpisah dan kita akan menerima berkat dari Allah Bapa kita yang di surga. Kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan kekuatan serta penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua, mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semua yang percaya dan sudah menerima berkat, kita katakan sama-sama amin. Puji Tuhan, saudara-saudara semua, selamat berpisah dan sampai bertemu kembali pada ibadah kita di minggu yang akan datang. Tetap setia, tetap teguh, dan tidak berhenti untuk melayani Dia. Pegang teguh-teguh janji Allah, dan Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia